Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Para pendidik, pada hari ini kita bisa bersama-sama untuk belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yang mana adik-adik sekalian, para siswa, hari ini Pak Guru akan bawakan satu materi yang berjudul Menyayangi Anak Yatim. Sebagaimana materi ini pernah Pak Guru sampaikan pada waktu peer teaching kemarin. Oke, sebelum lanjut, ada semua siswa yang hadir ini ya, ada semua, tidak ada yang alfa. Alhamdulillah baik sekali. Mari kita buka pelajaran pada hari ini dengan sama-sama membacakan doa sebelum belajar. Untuk itu Pak Guru pimpin, yang lain saja mengikuti. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita berdoa semua selesai. Anak-anak sekalian, sebelum Pak Guru masuk pada materi ini, ada beberapa yang ingin Pak Guru tanyakan. Yang pertama, apakah kalian sudah pernah membaca Al-Quran atau belum? Kalau ada yang sudah, apakah kalian pernah mendengar dalam Al-Quran itu tentang surah Al-Ma'un? Nah, dalam Al-Quran itu anak-anak sekalian, ada satu surah Al-Ma'un yang mana di dalam surah itu bercerita tentang anak yatim. Nah, siapa yang tahu apa itu anak yatim? Angkat tangan yang tahu apa itu anak yatim. Ya, anak yatim itu yaitu anak yang sudah ditinggalkan orang tua laki-laki ataupun orang tua perempuan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita bahwa sayangilah anak yatim, jagalah anak yatim, beri makanlah anak yatim. Nah, untuk itu siapa lagi yang akan kita ikuti selain Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Pada materi hari ini, dalam Al-Quran itu anak-anak semua Pak Guru yakin dan percaya pernah membaca surah Al-Ma'un. Nah, sebelum lebih lanjut kita masuk pada materi menyayangi anak yatim, dengarkan baik-baik surah Al-Ma'un yang akan Pak Guru bacakan. Nanti sebentar kita akan bahas bagaimana cara menyayangi anak yatim sesuai dengan Al-Quran. Oke, dengar semua ya. Tidak ada yang bercerita, tidak ada yang tengok kiri kanan. Nanti sebentar satu-satu akan Pak Guru tanyakan, akan Pak Guru berikan pekerjaan mencocokkan dari ayat di dalam surah Al-Ma'un. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Allazina hum an salatihim sahun. Allazina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Sadaqallahul azim. Nah, oke, anak-anak sekalian, akan Pak Guru tampilkan Quran surah Al-Ma'un yang Pak Guru bacakan tadi. Oke, perhatikan di depan.
Perhatikan di papan tulis ya. Quran Surah Al-Ma'un. Ya, anak-anak sekalian perhatikan. Di depan ini, di dalam Al-Quran terdapat surah Al-Ma'un, yang mana dalam Al-Ma'un ini ada 7 ayat. Ayat pertama yaitu Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ayat yang kedua, Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Ayat yang ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Dan yang keempat, fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang melaksanakan salat. Allazina hum an salatihim sahun. Yaitu yang lalai terhadap salatnya. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Yang berbuat riya kebaikan. Oke? Nah, adik-adik sekalian, pada inti pembelajaran ini, Pak Guru harap pada seluruh anak-anak didik yang ada di kelas ini, kita akan belajar tentang mencocokkan ayat demi ayat atau picture and picture, di mana Pak Guru akan memisahkan satu ayat dengan ayat yang lain. Kemudian para peserta didik yang ada di sini mencocokkan mana yang cocok dan mana yang bukan cocok. Contoh, pada di depan ini ada ayat 1. Ara'aital ladzi. Ara'aital ladzi itu Pak Guru akan pisahkan dengan ayat berikutnya, yaitu yukadzibu biddin. Nanti sebentar adik-adik mencocokkan mana kelanjutan ayat dari ara'aital ladzi, lalu tempelkan pada buku yang sudah disiapkan. Jadi nanti para adik-adik itu menyiapkan beberapa kertas dari buku, terus Pak Guru akan tampilkan satu ayat sempurna dari Quran Surah Al-Ma'un. Kemudian Pak Guru akan pisahkan antara ayat dengan ayat, kemudian kalian saling mencocokkan antara ayat 1, ayat 2, sampai dengan ayat 7. Nah, sampai di sini bisa paham? Ya, kalau bisa paham, kita lihat gambar yang berikut ini. Ya. Gambar yang berikut ini di papan tulis adik-adik sekalian, kita lihat. Nah, di sini apa yang adik-adik lihat ketika melihat gambar yang ada di depan? Ya, ada yang memberikan sembako kepada anak yatim piatu. Benar. Ada yang membagi rezeki, entah itu sedekah atau bahan pokok atau pakaian atau Al-Quran kepada anak-anak yatim piatu. Nah, setelah itu adik-adik sekalian, Pak Guru akan memanggil satu-satu untuk sama-sama membacakan Quran Surah Al-Ma'un
sama-sama bacaan Quran surah Al-Maun, dan nanti akan Pak Guru sempurnakan apabila ada ayat yang salah. Oke? Dari peserta anak didik semua ini ada berjumlah 15 orang. Kita bahagi kelompok 5 orang. Tiap kelompok itu Pak Guru akan berikan potongan-potongan ayat Quran surah Al-Maun. Setiap satu kelompok itu berbeda potongan. Itu diacak, Pak Guru acak, kemudian Pak Guru berikan ke kelompok masing-masing. Nanti para kelompok itu bekerja sama mencocokkan ayat Quran surah Al-Maun dari ayat 1 sampai dengan ayat 7 sesuai dengan kesempurnaan dalam Al-Quran. Nanti setelah itu kita akan periksa bersama-sama apakah setiap kelompok itu berhasil menyusun ayat demi ayat dalam Quran surah Al-Maun dengan baik, atau ada yang masih belum sempurna. Nah, dari sini Pak Guru bisa melihat mana kelompok yang bisa menyusun ayat itu berarti mereka sudah menghafal Quran surah Al-Maun dengan sempurna. Begitu juga dengan kelompok yang belum berhasil mengumpulkan ayat demi ayat, bukan berarti belum hafal. Hanya saja mungkin belum ada kerjasama antar kelompok. Oke anak-anak, ya kita sekarang sebagaimana yang Pak Guru bilang tadi, sudah ada contoh Quran surah Al-Maun di dalam layar. Ini Pak Guru tampilkan selama 10 detik. Selama 10 detik, perhatikan baik-baik Quran surah Al-Maun secara sempurna. Dari sini Pak Guru akan membongkar ayat ini entah nomor 3 ke nomor 1, nomor 2 ke nomor 6, nomor 6 ke nomor 7. Nanti Pak Guru berikan ke masing-masing kelompok dengan kurun waktu 2 menit. Tiap-tiap kelompok itu bisa menyempurnakan Quran surah Al-Maun secara baik dan benar. Oke, sudah diperhatikan? Sebelum kita mulai, sekali lagi mari kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la ya'uddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Adik-adik sekalian, Pak Guru akan matikan ayat ini, gambar ini, dan Pak Guru berikan waktu 2 menit untuk menyempurnakan Quran surah Al-Maun yang sudah Pak Guru acak ayat 1 sampai dengan ayat 7. Oke, Pak Guru bagikan sekarang. Nah, setelah ini, kumpul semua tugas yang telah Pak Guru berikan. Kumpul, akan diperiksa nanti mana yang sempurna, mana yang tidak sempurna, atau mana yang belum sempurna. Nah, di sini bisa dilihat. Kelompok 1 ini sudah sempurna. Kelompok 1 sudah sempurna. Ayat 1, ayat 2, ayat 3, sampai dengan ayat 7 secara baik dan benar. Secara tidak langsung, kelompok 1 ini Pak Guru nyatakan berhasil dalam menyusun ayat, sekaligus kelompok 1 ini benar-benar bisa menghafal Quran surah Al-Maun. Ya, untuk kelompok 2 ini sama seperti kelompok 1, penyusunannya rapi dari ayat 1 sampai dengan ayat 7. Tapi nanti setelah ini Pak Guru akan mencoba mengetes hafalan para kelompok tentang Quran surah Al-Maun. Oke, yang kelompok 3 mungkin belum kelar karena masih ada yang saling bertukar pikiran. Nah, dalam
materi ini dibutuhkan yang pertama itu hafalan Quran. Kalau adik-adik sudah hafal Quran surah Al-Maun, biar diacak bagaimanapun ayat 1 sampai dengan ayat 7, itu gampang untuk menyempurnakan. Karena kita semua bermain picture and picture, gambar dengan gambar, ayat dengan ayat. Perhatikan lagi yang Pak Guru akan tampilkan di depan. Di sini ya, Quran tentang ini. Mana tadi Quran? Tunggu ya, tidak lama Pak Guru akan tampil. Nah, perhatikan kembali. Kelompok mana yang sudah? Oke, kelompok 1 sudah, benar. Kelompok 2 benar. Kelompok 3 juga benar. Nah, adik-adik sekalian, untuk menyempurnakan suatu ayat, bukan hanya butuh kecepatan, tapi juga butuh penghafalan. Kalau kita hafal Quran surah Al-Maun dengan jelas, bagaimanapun kita mengacak-acak ayat ini, para adik-adik gampang untuk menyempurnakan karena sudah hafal. Oke. Kemudian ada yang ingin Pak Guru tanyakan ini? Apakah kalian bisa menulis Al-Quran atau tidak? Ya, alhamdulillah semua bisa menulis Al-Quran dengan sempurna. Nah, setelah tugas yang Pak Guru berikan tadi, menyusun ayat demi ayat, itu sudah Pak Guru tulis dalam selembar kertas kemudian dibagikan. Nah, tugas tertulis yang berikut yang ingin Pak Guru sampaikan adalah kita menulis Quran surah Al-Maun secara baik dan benar dalam satu lembar kertas. Ya, di sini pelajarannya yaitu tentang kitabah, menulis indah. Bagi adik-adik yang belum tahu menulis indah, ya kerjakan dengan kemampuan adik-adik yang adik-adik tahu. Karena ada penilaian tentang penulisan yang akan Pak Guru periksa nanti. Oke, Pak Guru berikan waktu 1 menit. Ya, sebelumnya itu tolong ambil kertas. Semua ambil kertas, siapkan pena. Nah, usahakan sebelum menulis ayat-ayat Al-Quran harus didahulukan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa. Jangan langsung masuk pada ayat 1, tapi harus ada basmalah di atas. Agar supaya kita semua membaca dimulai dengan basmalah. Oke? Pak Guru kasih waktu 1 menit untuk menulis Quran surah Al-Maun seperti yang Pak Guru tampilkan tadi di depan. Oke? Ya, mulai dari sekarang. Hanya 1 menit. Oke, selesai. Semuanya bisa dikumpul. Itu menjadi tugas kedua setelah menyempurnakan ayat demi ayat. Sekarang Pak Guru akan memeriksa tulisan Quran surah Al-Maun yang adik-adik kumpul ini. Nah, sebelum itu ada yang ingin Pak Guru sampaikan kembali. Di sini siapa yang tahu apa perlunya kita menulis Quran surah Al-Maun? Siapa yang bisa jawab apa perlunya kita menulis Quran surah Al-Maun tanpa melihat Al-Quran? Oke, Sona jawab pintar luar biasa. Nah, itu jawaban yang benar.
Karena kalau kita bisa menulis Quran surah Al-Ma'un dengan baik dan benar, kita bisa memperbaiki ayat yang sudah diacak-acak tadi oleh Pak Guru, dan kalian menyempurnakan karena sudah ada hafalan di kepalanya masing-masing. Itu gunanya. Kalau Pak Guru tadi menyuruh menulis duluan, maka banyak yang menyontek dengan tulisan Anda semua. Makanya tadi Pak Guru bilang, ini Pak Guru akan acak Quran surah Al-Ma'un. Kalian menyempurnakan sesuai dengan kelompok masing-masing. Nanti tugas yang kedua, masing-masing siswa menulis Quran surah Al-Ma'un di dalam kertas. Di situ Pak Guru bisa melihat mana yang sudah hafal dan mana yang belum hafal. Oke. Terima kasih adik-adik sekalian. Nanti nilai yang Pak Guru berikan akan Pak Guru sampaikan kepada wali kelas. Materi untuk hari ini kita sudahi sampai sini, tapi sebelum Pak Guru tutup, Pak Guru ingin bertanya, apakah yang pernah adik-adik berikan kepada anak yatim? Apa saja yang pernah adik-adik lakukan untuk anak yatim? Sebelum Pak Guru tutup materi ini, itu yang Pak Guru tanyakan. Ayo, siapa yang bisa? Apa yang pernah adik lakukan untuk anak yatim piatu, anak yatim? Oke. Ada yang memberi beras, benar. Memberi beras di panti asuhan. Oke, ada yang memberikan sedekah. Terima kasih. Ya, macam-macam. Apapun kelebihan kita, jangan lupakan anak yatim. Karena Nabi Muhammad mengatakan, barang siapa yang membantu, barang siapa yang memelihara anak yatim, maka akan masuk surga. Siapa yang suka masuk surga? Ada yang suka masuk surga? Kalau masuk neraka, ada yang suka? Nah, semua suka masuk surga, berarti jangan pelit dengan anak yatim. Kalau ada lebih, kasih. Kalau nyanda ada lebih, kasih dengan doa saja. Oke? Anak-anak sekalian, itulah materi yang bisa Pak Guru sampaikan. Nanti tugas-tugas yang kalian laksanakan tadi akan Pak Guru nilai dan akan Pak Guru berikan kepada wali kelas masing-masing. Oke, terima kasih. Insya Allah kita bisa bertemu pada materi selanjutnya dengan keadaan sehat walafiat. Oke, itulah dari Pak Guru. Kita tutup pelajaran pada hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya Pak Rahman. Ya Pak. Saya tadi sudah menyimak dengan baik Anda punya praktek mengajar. Nanti akan dilanjutkan dengan tanya jawab yang berkaitan dengan MBKM ya. Begini Pak Abdurrahman, yang terpenting bagi guru itu di dalam mengajarkan akan tercipta interaksi, ya kan? Interaksi antara guru dengan peserta didik, kemudian interaksi peserta didik dengan peserta didik juga. Jadi bukan hanya guru dengan peserta didik, tapi juga yang terpenting apakah ada interaksi antara guru peserta didik dengan peserta didik yang lain. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nah, apalagi ini kan PJBL. Jadi PJBL itu yang dominan itu sebenarnya justru interaksi bukan guru dengan peserta didik lagi, tapi peserta didik. Pak. Nah, itu ada tidak
dalam kegiatannya Pak Abdul Rahman tadi yang diarahkan ke arah terjadinya interaksi antara peserta didik dengan peserta didik. Ada Pak, ada Pak. Dalam bentuk apa misalnya? Ya, tadi Pak, ini saya melaksanakan kegiatan belajar dengan feature and feature, mencocokkan ayat secara berkelompok. Jadi Pak, Quran Surah Al-Ma'un tadi saya sudah buat dalam bentuk ayat per ayat dalam satu lembar kertas. Terus saya tidak memakai nomor. Nah, itu saya berikan ke tiap kelompok itu dalam 7 lembar kertas, karena itu ada 7 ayat secara acak. Nanti tiap-tiap kelompok itu mencocokkan dengan penghafalannya masing-masing, Pak. Mereka sering bertanya, ayat 1 apa? Ayat 2 apa? Siapa yang hafal ayat 3? Ini yang sebenarnya seperti ini. Jadi ketika mereka berinteraksi, bertanya-tanya siapa yang hafal ayat 1, siapa yang hafal ayat 2, maka akan jadi Quran Surah Al-Ma'un secara sempurna dalam satu kelompok. Oke, jadi kalau begitu interaksi yang terbangun di situ dalam bentuk apa kalau begitu? Interaksi yang terbangun itu dalam bentuk kerjasama, Pak. Ya, kerjasama itu istilah lain dari interaksi. Cuma maksudnya modelnya itu loh, model yang dibuat itu sehingga terjadi interaksi. Kan begini, untuk mendapatkan interaksi itu tentu harus ada sesuatu kan yang menjadi kegiatan yang harus mereka lakukan dalam, misalnya begini, ada yang berperan sebagai apa itu kan, kemudian yang satu berperan, nah di situ dia ada proses interaksi yang dibangun dengan cara yang satu memimpin yang lain misalnya kan. Nah itu kan yang satu jadi ketuanya, yang satu ya, jadi anggota. Ya maaf Pak, jadi begini Pak, metode belajar ini Pak seperti ini. Saya membuat dalam satu kertas seperti ini, itu ada beberapa potongan ayat dengan jumlah yang banyak. Jadi ara'aital ladzi yukadzibu biddin itu ada 5. Fadzalika al yatim ada 5. Saya kumpul di depan, Pak. Saya kumpul di depan. Nah, tiap-tiap kelompok itu ada ketua. Ada ketua yang maju untuk mengambil ayat mana yang pertama, ayat mana yang kedua. Nah, satu kelompok itu ada 5 orang. Nah, 4-nya ini dia harus menguasai hafalan. Nanti dia arah yang ketua mengambil, ambil yang ara'aital ladzi. Nah, yang 3 ini mencocokkan kertas yang diambil di depan lalu ditempelkan dalam satu buku secara berurutan. Seperti itu, Pak. Ya, makanya pertanyaan saya kan Anda identifikasi pola-pola interaksi yang dibangun itu satu dengan menciptakan hubungan ketua dengan anggota misalnya. Nah, itu kan akan terjadi interaksi karena Bapak menciptakan kondisi satu jadi ketua, yang lain jadi anggota, sehingga yang ketua mengkoordinir anggota siap untuk dikoordinir untuk menjalankan aktivitas yang sudah ditentukan. Itu kan baru satu pola. Pola interaksi yang kedua, ada lagi enggak selain menciptakan hubungan antara ketua dan anggota? Ya, pola interaksi yang kedua, Pak. Jadi dalam satu kelompok itu ada 5 orang. Nah, saya mencoba melihat tidak semua bisa menghafal Quran Surah Al-Ma'un dalam satu kelompok. Nah, untuk itu biasanya di situ kita mencoba yang mengambil ketua kelas, ketua yang mengambil ayat di depan itu, yaitu orang yang belum terlalu hafal. Nah, yang hafal Quran Surah Al-Ma'un dalam kelompok itu, dia itu berada di bagian depan meja untuk menunjuk kepada ketua bahwa ambil yang ini, ambil yang itu, kemudian menempelkan pada lembar yang sudah ada secara berurutan.
Nah, jadi namanya pola apa itu? Interaksi Eh, dengan aduh, kalau yang di sini Pak, saya pakai itu ayat demi ayat, feature on feature. enggak, itu kan metodenya. Metode, Maksudnya di dalam metode itu kan ada suatu upaya guru supaya metode ini akan menciptakan interaksi. Kan kadang ada metode tapi interaksinya tidak jalan. iya Pak. Jadi di dalam metode itu ada interaksi. Interaksi itu dibangun salah satunya misalnya dengan menciptakan hubungan kepemimpinan dengan yang dipimpin, ya kan? Nah, yang kedua mungkin dengan pola menciptakan tutor sebaya, ya kan? Kan itu Iya, juga bisa. Artinya satu yang memberikan petunjuk kepada yang lain. Sehingga tidak mesti ketua yang kasih tunjuk anggota itu loh. iya, iya Jadi Pak. ada diciptakan hubungan atau peran ya dengan menciptakan peran. Nah, artinya peran Bermain yang peran. bukan maksudnya dia diangkat sebagai tutor sebaya. Jadi ketua sudah diangkat, nah kemudian yang menjadi tutor untuk teman-teman yang lain adalah mereka yang sudah bisa itu. Iya Pak. Nah, dengan begitu kan suasana yang terbangun itu akan menciptakan interaksi. Iya Pak. Jadi tidak hanya sekedar terkesan ada metode yang dijalankan, tetapi sebenarnya yang tercipta justru kegiatan mandiri itu, walaupun dia dalam kelompok, karena tidak ada hubungan yang diciptakan, tidak ada peran yang harus diperjelas di situ. Nah, itu baru dua, mungkin masih banyak kan yang bisa Iya Pak. diciptakan oleh guru. Misalnya apa? Apalagi ini kan PJBL. Nah, tentu PJBL itu kan terkait dengan menyelesaikan problem yang bersifat aplikatif. Nah, tentu yang interaksi itu akan tercipta dengan cara mendesain problem yang harus dipecahkan bersama. Sehingga mereka kan berusaha bagaimana agar bisa terlibat di dalam proses memecahkan problem itu secara bersama-sama. Nah, itu kira-kira contohnya. Nah, yang kedua, pertanyaan berikutnya, Bapak tahu enggak perbedaannya antara interaksi dengan aktivitas? Interaksi dan aktivitas Pak. Ya, kan di dalam proses pembelajaran itu harus menghadirkan interaksi, ya kan? Iya Nah, Pak. kemudian yang kedua harus menghadirkan aktivitas. Iya Pak. Kadang ada interaksi tapi tidak ditunjang oleh aktivitas. Ya. Nah, yang maksudnya aktivitas yang relevan dengan tujuan dan metode. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, apa yang Bapak ketahui tentang perbedaan antara interaksi dengan aktivitas belajar Ya. atau aktivitas guru atau Iya Pak. aktivitas peserta didik gitu. Seperti yang saya sampaikan tadi Pak pada ketika mengajar. Nah, tugas yang kedua itu para siswa menulis Quran Surah Al-Ma'un dalam selembar kertas. Masing-masing siswa Enggak, saya tidak minta contoh Pak Abdurrahman. Saya minta Anda uraikan apa yang dimaksud dengan interaksi dan apa yang dimaksud dengan aktivitas. Ya, aktivitas itu Pak sesuatu yang dilakukan secara monoton dan menunggu hasil. Sedangkan interaksi itu
sesuatu yang dilakukan dengan kelompok dan menghasilkan satu hasil secara berkelompok. Jadi ini jawaban kayaknya baru ada pikir sekarang ini. Jadi begini, kalau interaksi yang dilibatkan adalah orang di luar dirinya itu interaksi, kan interaksi dengan siapa misalnya, berarti dia aktivitas juga, tetapi aktivitas yang melibatkan orang lain dalam suatu kegiatan. Sementara kalau dia aktivitas, ya kan, aktivitas itu bisa jadi dia berkaitan dengan orang lain, tapi bisa juga dia berkaitan dengan dirinya sendiri. Iya, saya kasih contoh begini Pak Rahman. Ketika seseorang itu berpikir, ya kan, seperti Pak Abdul Rahman sekarang kan berpikir, Pak. Berpikir. Nah, apakah berpikir itu dianggap aktivitas atau bukan? Aktivitas. Aktivitas. Tapi melibatkan interaksi dengan yang lain enggak? Tidak, Pak. Ya bisa saja. Buktinya kita berinteraksi kan? Iya, Pak. Tapi berpikir belum tentu apa yang saya pikirkan, Pak. Beda dengan Bapak menyampaikan. Iya. Maksudnya kan saya yang merangsang Bapak untuk bisa berpikir. Oh iya, Pak. Interaksi. Iya. Kan kita berinteraksi kemudian menghasilkan aktivitas, yaitu aktivitas mental. Maaf Pak, tadi saya paham dengan interaksi dengan aktivitas, makanya saya bawa ke proses mengajarnya tadi Pak di bagian tugas, tapi untuk uraian pengertian interaksi saya belum selalu paham. Kalau izinkan saya memberikan contoh kayak tadi kan tugas kedua. Tugas pertama itu interaksi Pak antara ketua dan beberapa anggota dalam menyusun satu surah. Nah, tugas yang kedua saya berikan itu adalah aktivitas. Setelah mengumpul tugas yang pertama, saya mengarahkan anak-anak untuk membuat tulisan. Tapi aktivitas yang dilakukan anak-anak itu berurut dengan tugas yang pertama tentang menyempurnakan satu surah. Nah, sekarang saya tanya ke Pak Rahman, ada berapa bentuk aktivitas dalam belajar? Bentuk aktivitas 2, Pak. 3. Menulis, menghafal, membaca. Kalau saya tanya apa contohnya, nah itu Bapak bilang menulis itu contoh. Tapi kalau aktivitas itu bukan itu maksudnya. Jadi aktivitas itu pada hakikatnya hanya 2 Pak. Ya kan? Yang pertama aktivitas fisik. Ya kan? Yang kedua aktivitas mental. Nah, tetapi kalau ditanya apa contohnya, ya menulis, ya kan? Cuma apakah dia nulis itu melibatkan 2 bentuk aktivitas ini? Enggak. Apakah terlibat enggak mentalnya di situ? Nah, fisiknya apa? Waktu dia melihat guru menjelaskan itu aktivitas. Tapi matanya saja yang aktif melihat Pak Guru, tapi pikirannya belum tentu ke materi yang Pak Guru sampaikan. Iya, Pak. Nah, jadi bisa saja aktivitas fisiknya sudah bagus, ya kan? Artinya dia memperhatikan, dia mengamati, dia mendengarkan. Tetapi apa yang dia amati, apa yang dia dengarkan, dia tidak ngerti. Skala mental, Pak. Ya iya, makanya harus lebih diutamakan di situ bukan hanya aktivitas fisik, tetapi juga aktivitas mental. Apa itu contohnya? Konsentrasi misalnya. Menghafal. Apalagi
Kalau menghafal kan sudah dalam bentuk fisik, Pak. Maksudnya dia disuruh maju ke depan, disuruh menghafal kan udah kelihatan. Maksudnya mental itu enggak kelihatan. Jadi dia konsentrasi. Bagaimana mau lihat orang konsentrasi? Menghafal Pak seperti ini Pak. Contoh, maaf. Jadi ketika anak-anak perhatikan di depan, ini Quran harus dihafal. Nah, mereka perhatikan Pak di depan dengan suara saya bahwa ini harus dihafal. Tapi itu ada di para siswa itu mendapat mental. Tidak mau tahafal saya. Tidak mampu saya menghafal. Itu kan Pak masuk di mental Pak. Iya, kalau dia menghafal di luar kepala itu mental. Tapi kalau dia masih batate-tate, masih balia juz am, Iya Pak. masuk dia mental. Itu kan dia masih melibatkan panca indera, mata harus lihat dulu, kita diejak dulu, yaitu fisik. Iya Pak ya. Kecuali kalau Bapak sudah jadi imam di masjid Istiqlal, kemudian Bapak sudah merdu, itu sudah enggak ada, itu sudah fisik Pak, itu mental yang jalan. Iya Pak. Karena dia sudah otomatis, karena dia sudah tertanam chipnya di dalam. Tapi kalau masih mau diperbaiki itu kan berarti dia lihat dulu tulisan Bapak itu, berarti kan fisik. Apalagi kalau dia disuruh maju ke depan lagi, baru bibirnya Bapak betulin lagi, coba ya kan. Berarti Pak mental itu sesuatu yang sudah di luar kepala. Ya, artinya itu sudah refleks. Jadi Refleks. tidak lagi memerlukan latihan, tidak lagi memerlukan pembiasaan. Dia sudah otomatis menjadi sebuah karakter. Para siswa yang belum hafal dengan satu surah itu, berarti itu tidak masuknya mental Pak ya? Karena belum hafal. Kalau mental itu kan biasanya lebih kepada mengingat tanpa harus dituntun lagi. Artinya dia sudah menjadi sesuatu yang menjadi kepribadiannya. Oh iya. Tapi kalau masih mau balik catatan lagi, masih mau berarti ya masih ngecek dulu. Apalagi kalau dia menulis misalnya masih pakai kertas yang transparan begitu, ya itu. Iya. Paham. Oke, saya kira dua itu saja tentang interaksi dan tentang aktivitas. Karena memang saya melihat yang paling utama bagi seorang guru itu adalah bagaimana dia bukan, saya tidak melihat lagi metodenya, melihat dia punya langkah-langkah. Yang saya lihat apakah ada interaksi dalam kegiatan itu. Apakah ada aktivitas yang seperti tadi itu saya sampaikan. Itu kan tidak ada di RPS. Iya Pak. Tapi sebenarnya itu yang menjadi ruh daripada pembelajaran. Jadi ini sekaligus juga untuk memperdalam soal karena memang saya melihat kadang kita lebih kepada seremonial, padahal kan substansi dari kegiatannya itu kadang kita tidak bisa mendapatkan inti daripada sesuatu yang kita jalankan. Makanya saya meminta ke Bapak juga pada saat-saat mengajar, jangan hanya terbuai dengan tahapan-tahapan, ya Pak. Tapi sebenarnya kering daripada aktivitas, kering daripada interaksi yang sebenarnya itu menjadi sesuatu yang membedakan dengan kurikulum yang sebelumnya. Dan ini memang kurang dibahas oleh, ya maksudnya selama ini kita juga terjebak juga dengan seremonial MBKM. Seolah-olah kalau sudah ada profil pelajar Pancasila sudah MBKM. Seolah-olah kalau PBL kalau tidak ada aktivitas, tidak ada interaksi, ya sama saja ini kan. Bagi saya bukan di situ dia punya inti, bukan di kulit-kulit begitu, Pak. Iya, Pak. Saya paham, Pak. Oke ya. Jadi nah, sekarang membaca dan menulis Al-Quran. Coba di apa namanya? Bagaimana ya? Coba Bapak ambil Al-Quran yang ada terjemahnya atau tidak usah ada terjemahnya? Bisa Pak.
Nah, oke. Nanti saya tentukan saja surat yang Bapak baca itu Al-Baqarah ayat 5, Pak. Al-Baqarah ayat 5. Ya, 5 sampai 10 lah. Ah, iya, Pak. Al-Baqarah ayat 5. Al-Baqarah itu masih di awal-awal, Pak. Iya, Pak. Itu ada sementara buka Quran. Atau saya ambil Al-Zalzalah. Al-Baqarah. Saya baca, Pak. Iya, iya, oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allazina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون صدق الله العظيم. Oke, baik. Itu kata Anzar itu bagaimana ininya, tulisannya? Anzar, Iya. alif. Ini mau ditulis, Pak, atau? Nah, maksudnya Anda jelaskan saja tulisannya itu bagaimana itu? A, alif, alif atau ain, alif? Alif, Anzar. Alif, ain. Sama enggak bacanya itu A dengan A itu? Beda, Pak. Anzar tahum. Coba ditulis, Pak. Anzar tahum. Jadi bacanya beda itu. A dengan A begitu, atau A dengan A, atau A dengan A itu. Anzar tahum A dan A. A walau Ditulis dulu, Pak, ditulis, Pak, supaya tidak jelas. Baru kasih lihat ke saya, Pak. Ya, Pak. Anzar tahum. A, alif, hamzah. Mana? Saya mau lihat. Ini, Pak. Untung pada kelihatan ini. Untung, Pak, mau dibikin lebih background. Apa nggak kelihatan? Kelihatan. Mungkin ini kelihatan, Pak. Aduh, lebih tidak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan. Ya, Pak. Tunggu, Pak, lagi di audio. Coba diangkat sedikit, Pak. Nggak. Ini, Pak.
Kenapa ya? Ini backgroundnya ini yang bikin. Makanya saya enggak pakai background. Iya. Ini bayangannya. Nggak kelihatan ini. Tunggu Mas. Di center mana ya? Tunggu di center Pak. Supaya lihat. Sama saja. Ini Pak. Enggak kelihatan. Atau Bapak japri ke saya aja lah. Nah, itu mulai kelihatan. Kelihatan Pak itu Pak ya. Nah, coba mana Pak? Waduh, enggak kelihatan. Hamzah alif nun za ra ta ha mim. Yang pertama itu huruf apa? Hamzah. Hamzah Pak. Bukan ain kan? Bukan. Salah tadi Pak saya. Ya makanya saya kok jadi bingung loh kok. Begitu. Itu kan bukan ain, Pak. Anzar tahum. Iya, jadi bacanya sama enggak dengan alif? Sama Pak. Ya iya itulah makanya kok jadi tadi Bapak bilang beda itu dari mana itu kan? Ya, oke lah. Ya maaf Pak. Makasih Pak atas ilmunya Pak. Kira saya paham tentang interaksi dengan aktivitas Pak. Tapi kalau yang lain sebentar, so bukan itu lagi pertanyaannya. Iya Pak, nah masalahnya Pak saya hanya bisa di penampilan tentang interaksi dengan aktivitas, tapi saya tidak bisa memberikan pengertian secara tertulis tentang aktivitas dengan interaksi. Bahkan tidak bisa bedakan mana Interaksi, mana aktivitas. Itu yang kedua ini apa? Mana contoh aktivitas dengan aktivitas itu sendiri Anda tidak tahu kan. Makanya kalau menulis itu contoh. Kan bentuk aktivitas. Bentuk aktivitas itu aktivitas ada dua, aktivitas fisik, aktivitas mental. Iya. Contohnya itu baru menulis, membaca. Ya Pak, itu yang saya maksud tadi Pak. Iya. Nanti setelah dapat ilmu dari Bapak bahwa ada penjabaran yang lebih luas tentang aktivitas itu fisik dan mental. Ya, iya, cuma kan orang kadang cuma lebih fokus kepada kegiatan menulisnya. Kegiatan menulis Pak. Ada aktivitasnya. Saya fokus ke situ tadi Pak. Makanya kalau tidak ada koreksi dari Bapak, memang saya juga tidak tahu. Oke. Tidak apa-apa. Yang penting kan kita sudah bisa mendeteksi bahwa itu memang masih menjadi kelemahan dari. Kalau yang lain-lain saya anggap sudah bagus lah, artinya dari segi. Itu Pak, izin bertanya Pak, itu saya alihkan ke PTK itu bisa dirubah itu Pak, masalah aktivitas dan interaksi. Yang mana? Kan di PTK saya Pak tentang dua tadi, kegiatan aktivitas dengan kegiatan interaksi, apakah akan dirubah atau gimana Pak? Masalah aktivitas dengan tugas menulis kita Pak, menulis indah tadi. Oh, PTK belum ada, kan sudah kan? Sudah ada Pak, cuman makanya saya belajar dari PTK. Berarti Pak itu dirubah ya Pak, PTK Kang? Iya, kalau PTK kan tergantung apa yang kurang, misalnya meningkatkan interaksi, ya kan? Iya. Atau meningkatkan aktivitas. Nah, kalau memang dianggap itu yang menjadi kelemahan dari kegiatan Bapak selama ini, artinya ada kegiatannya, ada langkah-langkahnya, tapi miskin aktivitas, terutama ya, aktivitas mental. Itu yang saya belum memperluas itu Pak. Iya, itu. Nah, jadi saya kira itu ya untuk ini. Kalau yang pertama tadi saya tanya tentang persiapan mengajar dan kesiapan belajar. Nah, itu juga bingung juga dia. Iya. Ya, makasih Pak atas ilmunya tadi Pak.
Oke ya, Pak Abdurrahman, saya Ya, Pak. cukupkan sampai sini dan kita akan beralih ke yang lain. Tapi karena ini sudah mau asar, saya kira kita Sholat dulu, Pak, ya. sholat asar dulu, nanti dilanjutkan mungkin pukul 4 lah. Nanti saya sampaikan ke teman-teman, Pak. Ya, oke. Baik. Oke ya. Terima Terima kasih, kasih. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.